Wisudawan dan wisudawati, tantangan kita ke depan ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan lifting. Lifting kita sekarang sejak 2008 sampai dengan 2024 tidak pernah mencapai target dari APBN. Kalau kita menengok ke belakang, Indonesia menjadi salah satu negara OPEC, penghasil minyak. Dan salah satu yang ikut menginisiasi lahirnya negara-negara OPEC. Pada 96-97, kalian mungkin belum lahir, saya waktu itu masih mahasiswa, lifting minyak kita itu kurang lebih sekitar 1.500.000 barel sampai dengan 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita waktu itu baru 500.000 barel per day. Ekspor kita 1 juta barel per day. Pendapatan negara kita di tahun 96-97, 40% itu bergantung pada hasil migas. Sekarang proses lifting kita menurun terus. Menurun terus. Dan di tahun 2024, lifting kita hanya 580.000 barel per day. Konsumsi nasional kita itu kurang lebih sekitar 1,6 juta barel per day. Jadi kita impor 1 juta barel per day. Total impor kita untuk minyak, BBM, crude, dan LPG per tahun itu kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah. Ini tantangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya alam kita menyangkut minyak di negara kita sudah habis? Adik-adik semua masih sangat banyak. Ada 39.000 lebih sumur yang ada di Indonesia. Ada 16.000 lebih yang berproduksi, sisanya hampir kurang lebih sekitar 20.000 itu sumur idle well dan atau sumur-sumur yang juga belum kita kelola. Siapa yang akan mengelola ini semua? Harapan saya dan atas arahan Bapak Presiden, kita pingin putra-putri terbaik yang akan mengelola sumber daya alam kita, dan itu salah satu di antaranya ada pada kalian semua yang hari ini sudah. Jadi jangan serahkan pengelolaan sumber daya alam kita kepada orang lain. Usahakan di negara kita dulu. Saya bersyukur dalam kurun waktu 3 bulan kami melakukan peresmian peningkatan lifting di Natuna. Itu 99-97% itu tenaga kerjanya adalah anak-anak domestik, anak-anak ibu pertiwi, alias pribumi Indonesia asli, orang lahir, besar, dan suku-sukunya ada di Indonesia. 1 bulan lalu kita resmikan lagi oleh Bapak Presiden lifting kenaikan 30.000 barel di Cepu sini oleh Exxon dan Pertamina. Laporan yang masuk ke kami 99% tenaga kerjanya juga adalah anak-anak Indonesia asli. Ini artinya setiap tahun menunjukkan kepada kita bahwa kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak kalah dengan kualitas tenaga kerja dari luar negeri. Tapi kita butuhkan generasi-generasi ke depan yang melanjutkan tongkat estafet. Adik-adik semua, dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa ke depan orang yang akan dipakai di negara ini, orang yang akan mendapatkan posisi kepercayaan di semua bidang di negara ini, tidak lagi berdasarkan atas latar belakang keluarga. Saya ulangi, tidak lagi berdasarkan atas dasar latar belakang keluarga.
Bapak Jenderal, Bapak Menteri, Bapak Konglomerat, Bapak Kepala Dinas, Bapak Gubernur atau orang tua Gubernur Bupati, belum tentu anaknya akan menjadi orang-orang hebat kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak petani, anak-anak buruh, anak-anak yang mohon maaf mungkin keluarganya jauh dari harapan ekonomi, juga saya ingin mengatakan belum tentu kalian ke depan kalah dari anak-anak orang kaya. Saya doakan kalian semua menjadi orang-orang hebat yang mampu berkompetisi. Untuk adik-adik saya dari daerah, jangan pesimis. Mau dari Sumatera, mau dari Sulawesi, mau dari Papua, mau dari Maluku, mau dari Kalimantan, mau dari Jawa, kabupaten kota. Jangan pernah merasa bahwa orang-orang Jakarta itu adalah orang-orang hebat. Mereka boleh hebat, tapi kita orang daerah jauh lebih hebat dan punya daya tarung untuk mengalahkan mereka. Jangan minder adik-adik semua. Saya ingin menyampaikan ini, jangan minder. Sekarang banyak pejabat di Jakarta itu orang daerah, orang berproses dari daerah. Jadi jangan ada rasa minder itu. Yang kedua, menyangkut dengan hilirisasi. Hilirisasi adalah salah satu program pemerintah yang harus kita sukseskan. Hilirisasi di Indonesia itu tidak hanya pada sektor minerba, tapi juga di sektor gas dan minyak, di sektor perikanan, di sektor kehutanan, di sektor pertanian dan perkebunan. Semuanya kita akan masuk. Nah, khusus untuk hilirisasi di sektor minerba dan oil and gas, ini ditangani langsung oleh Kementerian ESDM. Kenapa ini hilirisasi kita lakukan? Adik-adik semua, selama ini sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Indonesia hanya dikenal sebagai negara yang mengekspor bahan baku. 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Mengambil apa? Mengambil sumber daya alam kita. Mereka ekspor ke dunia. Kita hanya menjadi negara penghasil sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Dasar 45, kekayaan semuanya ini harus dikuasai oleh negara dan dikelola dan dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.